Oke baik, kembali lagi bersama saya di channel Jona Ahli. Ya, perkenalkan nama saya adalah Bang Joko ya, panggil aja Joko. Nah, di video kali ini kita akan berbicara mengenai gelombang ya. Nah, tentunya gelombang ini nanti bagaimana sih cara menentukan periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambatnya. Nah, di sini nanti pelajarannya sangat-sangat gampang. Jadi kita tinggal ikuti saja bagaimana nanti pengertiannya, kemudian periode dan frekuensi, kemudian cepat lambatnya. Pasti sangat simpel. Oke? Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya Anda subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat ya pemberitahuan di video-video selanjutnya di channel Jona Ahli. Oke, langsung saja ya. Di sini topik yang kita bahas adalah tentang gelombang ya, tentang gelombang. Nah, bagaimana nanti ciri-cirinya, terus bagaimana menentukan frekuensinya, mari kita lihat. Oke, nah apa sih pengertian gelombang ini? Jadi di sini pengertian gelombang itu adalah getaran yang merambat gitu. Nah, seandainya misalkan kita buat nih ada sebuah bandul. Nah, ada sebuah bandul. Nah, dia nanti bolak-balik dari titik setimbang. Itu artinya bergetar. Jadi kalau getaran itu adalah gerak bolak-balik dari titik setimbang. Jadi seandainya misalkan ini titik A ya, sini titik B, ini titik C, awalnya dia dari titik A ke titik B, kemudian balik ke titik A, kemudian balik ke titik C, kemudian balik lagi ke titik A. Itu namanya getaran. Nah, ini bisa kita ibaratkan getaran ini adalah seperti ini ya, gerak bolak-balik. Nah, sekarang katanya dia membentuk gelombang. Akhirnya dia akan merambat. Jadi dia membentuk gelombang gitu. Nah, jadi gerak bolak-balik ini dia akan merambat. Akhirnya dia membentuk gelombang. Nah, jadi gelombang yang terbentuk nanti seperti ini gitu. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah gambaran gelombang. Sebenarnya gelombang ini enggak selalu seperti ini, tapi ini hanya sebagai gambaran aja. Gelombang itu bisa nanti seperti ini, atau bisa seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Tetapi ini hanya gambaran saja. Nah, apa aja ciri-ciri gelombang ini? Dia pasti membawa energi. Contohnya apa? Gelombang bunyi, dia mempunyai energi. Gelombang matahari, gelombang cahaya, dia membawa energi gitu. Kemudian terakhir dia akan menghasilkan periode dan frekuensi. Nah, jadi ini yang mau kita bahas nanti, periode dan frekuensi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat berikutnya. Nah, di sini nanti berapa sih satu gelombang itu, atau bagaimana sih menentukan sebuah gelombangnya kan? Nah, jadi misalkan ada terbentuk sebuah gelombang seperti ini. Satu gelombang itu dari mana gitu? Nah, ini yang mau kita tentukan. Satu gelombang itu dari mana aja sih? Ternyata satu gelombang itu adalah satu puncak ya. Satu puncak ditambah satu lembah gitu. Satu puncak ditambah satu lembah. Nah, ini dinamakan puncak dan lembah itu ini. Atau bisa juga satu puncak ditambah satu puncak ya. Satu puncak ditambah satu puncak, atau satu lembah ditambah satu lembah.
Nah, itu dia. Jadi bisa nanti kita buat satu puncak ditambah satu lembah atau satu puncak ditambah satu puncak. Jadi langsung saja kalau dia dari sini, maka satu gelombang itu adalah dari A, ya, A, D, C, kemudian D, C, D, E, satu gelombang. Atau bisa juga dari C dulu, C, D, E, kemudian F, G. Atau bisa G, H, oh ini G, H, F, F, G, H, I ya, ini I ya. Nah, atau bisa nanti gini kita buat G, H, I ditambah G, H, I ditambah apa? Yuk, C, D, E gitu. Ah, itu dia satu gelombang. Jadi kalau dia setengah gelombang, ya udah dari sini aja. Satu puncak, ya. Satu puncak atau bisa juga satu lembah gitu. Nah, ini dia cara menentukan, ya. Oke, jadi di sini berapa banyak gelombang? Nah, lihat dia. Ini dari sini ke sini satu gelombang, dari A sampai E satu gelombang. Kemudian dari E sampai I, ini I ya, sampai I adalah satu gelombang. Jadi banyaknya di sini gelombang adalah 2 gitu. Jadi kalau dia seperempat, ya setengah dari puncak atau setengah dari lembah ya. Nah, ini dia CD gitu. Atau AD atau CF. Nah, ini dia setengah seperempat gelombang ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini nanti frekuensi dan periode. Nah, di sini frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon ya. Contohnya ada 10 gelombang terjadi dalam satu sekon, maka frekuensinya 10 Hz gitu. Nah, ini dia. Jadi frekuensi itu nanti banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon ya. Dalam satu sekon, selalu ingat dalam satu sekon. Nah, ada tuh rumus yang dipakai itu adalah N per T. Dengan catatan N itu adalah jumlah getaran, T adalah waktu, tapi dalam satuan sekon. Ya, selalu ingat. Nah, jadi nanti frekuensi di sini mempunyai satuan Hertz berdasarkan penemunya si Hertz ya. Nah, ini dia. Jadi sangat simpel rumus untuk menentukan frekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ya. Nah, ini dia. Contohnya ini. Dalam 3 menit putaran tali dapat menghasilkan 360 gelombang, maka frekuensi yang dihasilkan. Nah, coba kita lihat rumus sebelumnya ya. Coba kita lihat rumus sebelumnya. Nah, rumus sebelumnya adalah F sama dengan N per T. Jadi kita cari dulu banyak gelombangnya N, kemudian T-nya berapa. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini nanti diketahui itu T-nya sama dengan 3 menit. Nah, 3 menit ini sama dengan 3 kali 60 ya, artinya sama dengan 180 sekon. Sedangkan banyak gelombangnya adalah 360. Yang ditanya itu adalah berapa sih frekuensinya. Nah, untuk menentukan frekuensinya ini, kita tinggal masukkan rumusnya aja, yaitu N per T. Dengan catatan N-nya 360 per 180. Hasilnya adalah 2 Hz. Ternyata sangat gampang sekali. Jadi jawabannya di sini adalah
E gitu ya, sangat simpel, jadi tidak susah ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah periode. Bagaimana sih menentukan periode suatu getaran atau suatu gelombang gitu. Nah, ternyata periode adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi nanti di sini periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang ya. Nah, contohnya waktunya itu 2 sekon untuk menempuh satu gelombang. Maka periodenya berapa? Nah, periodenya nanti 2 apa? 2 kayak seandainya misalkan kita buat waktu untuk menempuh satu gelombang itu adalah 2 sekon. Maka nanti di sini periodenya adalah 2 sekon gitu. Nah, ya. Jadi gini, misalkan kita buat T-nya 2 sekon, kemudian gelombangnya banyak gelombangnya itu adalah 1 gitu. Nah, atau 1 kita buat di sini. Maka berapa sih periode yang dihasilkan? Periode yang dihasilkan itu adalah 2 sekon. Nah, dia memiliki rumus seperti ini, bahwa periode itu sama dengan T per N, dengan catatan periode satuannya sekon, jumlah getaran tidak punya satuan, kemudian T adalah waktu. Nah, sangat simpel sebenarnya. Ini kebalikan dari frekuensi. Jadi nanti di sini kita dapat hubungan bahwa frekuensi itu 1 per T, atau bisa juga T itu 1 per F. Nah, jadi jangan bingung antara frekuensi dan periode gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat soal berikut ini ya. Nah, di sini contoh soalnya adalah begini, sebuah roda dalam 2 menit menghasilkan 360 gelombang. Maka frekuensi yang dihasilkan adalah, nah, ini frekuensi ya. Oh, ternyata salah pertanyaan ini. Sorry. Ini berarti yang ditanya adalah periode. Ya. Periode yang dihasilkan berapa gitu. Nah, periode yang dihasilkan itu adalah, nah coba kita lihat periode yang dihasilkan adalah, nah dikasih tahu dalam soal T-nya adalah 2 menit. Kemudian N-nya adalah 360. Yang ditanya adalah berapa sih periodenya. Nah, ini sangat gampang. Jadi untuk menentukan periodenya, tinggal kita masukkan rumusnya T per N. T-nya berapa? T-nya itu adalah 2 menit, itu artinya 120 sekon. Masukkan 120 sekon per 360. Kenapa dia 120? Ini kan 2 menit, ubah ke detik gitu. Kali 60. Hasilnya adalah sama-sama bagi 12 dulu yuk. 12. Ini dapat berapa? 12 berarti dapat, ini habis ya, tinggal 10. Ini tinggal 1 ya. Nah, jadi ini tinggal berapa? 3 ya. Nah, jadi 10 per 30. Hasilnya adalah 1 per 3 sekon gitu. Nah, sangat gampang sebenarnya untuk menentukan periode suatu soal ya, dengan mengetahui ciri-cirinya aja. Atau dari frekuensi juga sebenarnya bisa. Kita tentukan saja frekuensinya ya, berdasarkan ini misalkan frekuensinya adalah N per T ya. Nah, di sini N-nya 360, ini 120. Sama-sama bagi 120 ya.
ini berapa? 3 Hz ya. Nah, jadi nanti di sini dia dapat kita 3 Hz. Nah, T-nya berapa? 1 per F. Makanya dapat kita 1 per 3 sekon. Seandainya nanti frekuensinya ditanya gitu. Sangat gampang sebenarnya. Oke, selanjutnya. Nah, yang ketiga itu adalah panjang gelombang dan cepat rambat. Bagaimana sih menentukan panjang gelombang suatu tali atau air laut gitu? Nah, panjang gelombang ini adalah kita kasih simbol nanti ya. Simbolnya adalah lambda gitu. Jadi nanti simbolnya itu adalah lambda. Nah, panjang satu gelombang bisa kita lihat dia nanti berada ya. Kalau kita cari nanti dia dimulai dari titik A, D, C, dan E. Itu satu gelombang. Atau bisa juga E, F, G. Atau bisa juga dari puncaknya ini. Nah, ini kan seperempat lambda. Ini setengah lambda, artinya setengah gelombang ya. Ini seperempat lambda. Maka kalau kita jumlahkan, seperempat ditambah setengah itu jadi lambda. Jadi panjang atau lambda ini disebut panjang satu gelombang. Jadi kalau kita ingin menentukan panjang suatu gelombang itu sangat gampang gitu. Ya, oke. Nah, jadi nanti ini kan dari titik A ke titik H itu 6 meter. Jadi kalau dia hanya setengah aja, ini berapa? 3 meter. Nah, ini berapa panjang? Nah, berapa panjang dia? 1 lambda gitu. Karena dari sini ke sini 1 gelombang. Itu artinya dia 1 lambda. Jadi panjang gelombangnya itu adalah 3 meter gitu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini ya. Jadi nanti contoh berikut ini adalah katanya begini. L-nya itu adalah 12 meter. Kemudian yang ditanya lambdanya gitu. Nah, cara yang paling aman itu adalah dengan mengetahui berapa banyak gelombangnya. Nah, ini bisa kita lihat ada 2 gelombang. Nah, maka rumusnya ini nanti bisa kita gunakan untuk menentukan panjang gelombang. Jadi selalu ingat jarak antara ujung titik A ke ini H ya. H seharusnya di sini I ya. Nah, jarak antara ujung A sampai ke I berapa gitu. Nah, kalau dia nanti jaraknya 12 meter, maka L-nya 12 meter. Kalau N itu adalah banyak gelombang. Banyak gelombang. Jadi N adalah banyak gelombang gitu. Nah, lambdanya berapa? Nah, tinggal kita masukkan aja rumus ini. Kita langsung dapat dia. Lambda sama dengan L per N. Dengan catatan L-nya 12 meter. N-nya adalah 2. Tinggal kita masukkan 12 dibagi 2. Hasilnya 6 meter gitu. Ternyata sangat gampang untuk menentukan panjang suatu atau panjang gelombang suatu tali atau gelombang ya, gelombang itu sendiri ya. Nah, jadi kita bisa menentukan lambdanya berapa. Sangat gampang sebenarnya. Ya, asalkan kita sudah tahu berapa banyak satu gelombang gitu. Ya, oke. Saya rasa ini sangat gampang sekali. Tidak ada yang rumit gitu. Oke, selanjutnya kita lihat ini ada contoh soal. Katanya begini, jarak antara dua ujung tali adalah 20 meter. Ini artinya yang dikasih tahu itu adalah L-nya 20 meter. Ya. Jika terjadi 5 gelombang, nah N-nya di sini
bisa kita lihat N-nya itu adalah 5. Yang ditanya adalah panjang gelombangnya adalah. Nah, di sini aja kita udah tahu bahwa L-nya 20 meter, N-nya 5, yang ditanya lambda. Nah, ini sangat gampang mengerjakannya. Jadi kita ingat tadi bahwa rumus dari lambda itu adalah seperti ini. Nah, maka kita bisa nanti tentukan ya seperti apa selanjutnya. Oke? Nah, jadi di sini katanya yang ditanya adalah lambda. Ya tinggal kita masukkan aja bahwa lambda sama dengan L per N. L-nya berapa? L-nya 20 per berarti 5. Hasilnya adalah 4 meter. Jadi sangat gampang ya, tidak ada yang susah kayaknya. Oke, jadi saya rasa ini nggak kalah sulit-sulit amat ya belajar gelombang gitu ya. Jadi sampai sini paham ya. Jadi N itu adalah banyak gelombang, L adalah jarak antara dua ujung gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan cepat rambatnya? Nah, cara menentukan cepat rambatnya itu adalah dengan mengalihkan lambda tadi dengan frekuensinya atau dengan membagikan lambda terhadap periode. Kenapa? Karena di sini frekuensi adalah 1 per T. Maka kita ubah aja F-nya, makanya dihasilkan seperti ini gitu. Ya, oke. Jadi nggak kalah sulit ya. Nah, jadi di sini kalau kita ingin menentukan cepat rambatnya, maka syarat yang harus kita ketahui adalah kita harus tahu dulu berapa sih frekuensinya. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu dulu berapa sih periodenya gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa tentukan cepat rambatnya dengan catatan cepat rambat adalah memiliki satuan meter per sekon gitu. Ya, jadi kita harus cantumkan satuannya gitu. Jadi rumus untuk menentukan cepat rambatnya adalah lambda dikali frekuensi atau lambda dibagi periode ya. Ini adalah periode, sedangkan ini adalah panjang satu gelombang. Ingat ya, panjang satu gelombang. Sedangkan ini adalah frekuensi. Ya. Jadi ini adalah frekuensi. Jadi paham ya sampai sini ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Ya. Nah, katanya di sini dalam contoh soal yang keempat, gelombang air laut bergerak dengan periode. Nah, yang dikasih tahu di sini periode. Nah, periodenya adalah 2 sekon. Nah, jika panjang gelombangnya 6 meter, lambdanya adalah 6 meter. Maka yang ditanya adalah berapa sih cepat rambatnya gitu. Nah, ini sangat gampang. Tidak susah gitu. V sama dengan lambda dikali frekuensi atau lambda per T. Nah, karena periode yang dikasih tahu, maka kita gunakan ini aja. Maka V-nya sama dengan berapa? Lambdanya adalah 6, periodenya adalah 2. Maka kita hasilkan V-nya adalah 3 meter per sekon. Sangat gampang sekali ya. Tidak susah-susah amat gitu. Oke, jadi menentukan cepat rambat gelombang itu sangat mudah ya. Oke, selanjutnya. Nah, di soal yang kedua ini, bukan yang kedua ya, di kelima katanya begini. Perhatikan gambar di bawah, cepat rambat gelombang jika frekuensinya 2 Hz ya. Nah, katanya frekuensinya itu adalah 2 Hz.
Kemudian yang dikasih tahu di sini adalah L. Nah, apa yang kurang di sini? Yang ditanya adalah V ya, cepat lambat gelombang gitu. Nah, di sini dikasih tahu frekuensinya adalah 2 Hz. Nah, kemudian L-nya adalah 10 meter. Yang ditanya itu adalah V-nya berapa gitu. Nah, permasalahannya di sini, kalau dikasih tahu frekuensi, maka rumus yang kita pakai adalah lambda dikali frekuensi. Nah, lambdanya belum dapat, maka kita harus cari dulu lambdanya. Nah, mencari lambda tadi apa? Kalau dikasih tahu L, maka kita gunakan rumus L per N. Nah, di sini kita harus hitung berapa banyak sih gelombangnya gitu. Nah, dari sini ke sini setengah ya, ke sini jadi 1. Nah, dari sini ke sini 1. Kemudian ini tambah ini jadi 2. Nah, sisa setengah. Artinya N-nya di sini adalah 2,5 gelombang gitu. Ya. Jadi di sini N-nya adalah 2,5 gelombang. Maka kita masukkan aja L-nya tadi 10 per 2,5, maka dapat kita lambdanya adalah 4 meter. Jadi sangat gampang. Lambdanya tadi 4 meter, maka kita dapat dia V-nya tinggal masukkan lambda sama dengan berapa ya lambdanya? Lambdanya 4 terus kali 2. Hasilnya adalah 8 Hz. Nah, jadi sangat gampang ya. Nah, tidak ada susah-susahnya gitu. Nah, jadi untuk menentukan panjang gelombang, frekuensi, dan panjang dan cepat lambatnya itu sangat gampang sebenarnya, tidak susah-susah amat ya. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan adalah dengan mengulang kembali dan selalu ikuti latihan ya, ikuti latihan dan sering mengerjakan soal, itu saja sebenarnya. Atau dengan cara yang paling sederhana adalah dengan mengajarkan kepada orang lain ya. Jika Anda dapat mengajari orang lain, maka Anda pasti akan jauh lebih ingat, sangat jauh lebih ingat. Nah, itu dia. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kiranya ini dapat bermanfaat untuk kita, sehingga kalian bisa mengikuti mata pelajaran tentang gelombang di pertemuan, baik itu di sekolah, baik itu di kelas, supaya kalian lebih bisa lah menyukai fisika ya. Oke. Nah, saya rasa itu aja untuk hari ini ya, untuk saat ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe supaya Anda dapat pemberitahuan untuk video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.